sekarang ini kita berada di trek yang dibangun pada tahun 1974. Nah, jadi penonton bisa lihat di sini kan, sela-sela kayu-kayu yang ditempel itu, yang untuk apa? Bangku-bangku penonton. Kita mau coba duduk sebagai penonton lagi seperti zaman dulu. Kalau orang bertanya, ada pohon akar sampai menjuntai ini di mana? Ya di sini, di Gelora Saparua. Ya, sekarang kita sampai di sini. Tadi Abah janji ngajakin pemirsa semua untuk menikmati makanan Belanda dan minuman Belanda yang tersisa dari Festival Jaarbeurs. Kita sekarang sampai di BMC, Bandung Mix Center ya, atau kalau dulu disebutnya Pusat Susu Bandung. Nah, di sini masih ada juga terpampang satu tulisan Bandung Mix Center yang dibangun pada tahun 1925, dan bentuk bangunannya masih seperti dulu, bangunan Art Deco-nya. Nih, ini yang kita bisa lihat. Bandung Mix Center dibangun 1925, Prakasa Louis Hisland and Panzil. Fungsinya sebagai pusat susu di zaman Hindia Belanda. Ya, ayo. Sekarang kita ke dalam. Kita nikmatin itu makanan-makanan sisa-sisa Belanda dulu yang ditinggal di Indonesia. Di sini ada susu pasteurisasi ya. Susu pasteurisasi itu dulu dari susu yang dikirim dari peternak-peternak, dikirim di sini, disterilkan semuanya. Dari sini, dari Bandung Mix Center ini baru dibagikan sebarkan pada pelanggan-pelanggannya. Kita akan nikmati juga sini makanan-makanan peninggalan Belanda dulu. Ayo kita masuk. Ada Om Wilman. Nah, ini saya ketemu manajernya sekarang nih. Manajernya yang nyambut saya juga di sini. Will, apa kabar Will? Nah, boleh Abah minta ruangan nggak di belakang? Oh, silakan. Ayo. Ayo sini. Come on. Di dalam aja. Oke. Suasananya bagus ya, masih Art Deco di sini. Kita pindah ke dalam aja sekarang. Waduh. Kita disambut di sini, dikasih di VIP. Oh, VIP room-nya ya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di VIP room-nya Bandung Mix Center. Ini bangunan Art Deco ya, yang dibangun pada tahun 1925. Inilah di sini dulu jadi pusat atau sentralnya susu yang dikirim dari Pangalengan, Ciwidey, Lembang, Cisarua oleh peternak-peternak orang Belanda dulu, karena melihat bangsa kita ini untuk minum susu susah gitu. Saking sulitnya minum susu, ya akhirnya pemerintah Hindia Belanda itu menyiapkanlah semuanya, menyiapkan susu-susunya yang dibawa. Nanti juga kita punya bukti-bukti sejarahnya di sini yang mungkin nanti Kang Wilman akan bercerita sama kita juga tentang ya inilah Bandung Mix Center. Nanti kita punya gambar-gambar historinya dari yang tadi Abah ceritain, misal Festival Jaarbeurs, Gelora Saparua, dan sekarang kita mau nikmatin juga ini makanan minumannya, oke?
Jangan kemana-mana, masih sama Abah Bugalakon. Jadi pemirsa, tadi setelah Abah ngajak jalan-jalan mengenang tahun 20-an ada Festival Jarbers di Manado Street ataupun sebutnya sekarang Jalan Aceh ya. Di situ ada gedung Jarbers, tapi sekarang diganti menjadi gedung Kodiklat ya. TNI Angkatan Darat. Nah, dari Manado Street tadi kita ke Gelora Saparua di mana lapangannya itu pernah punya sejarah buat noni-noni dan tuan-tuan Belanda, tapi pada tahun 61 itu dibangun ya. Dibangun jadi Gelora Saparua, terus tahun 74 dibangun trek olahraganya. Kita udah bercerita semua. Tadi Abah janji kan ngajakin semua ke ini. Sisa-sisa daripada Jarbers Festival, yaitu BMC, Bandung Mix Central. Jadi kalau Bandung Mix Central ini dulu pada zaman Hindia Belanda itu menjadi pusat susu Bandung, karena ada beberapa peternakan sapi perah yang ada di Lembang, Cisarua, di Pangalengan, Ciwidey, semua dibawa ke sini ya. Ya, betul, Pak. Nah, terus Abah cerita juga sama pemirsa, inilah bentuk-bentuk sisa peninggalan kolonial yang masih bertahan hingga saat ini di Kota Bandung. Salah satunya adalah Bandung Milk Center, walaupun sudah berubah nama jadi pusat susu Bandung. Betul. Karena di sinilah pusat pertamanya susu yang ada di Bandung Raya ini dikumpulkan di sini. Ya. Dan nanti kita akan nikmati. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sama Kang Wilman nih. Siap. Kang Wilman kan sekarang ini jadi manajernya di sini ya. Ya, di betul, BMC. Pak. Nah, ini menurut Kang Wilman gimana nih? Daya beli masyarakat untuk masalah susunya itu gimana? Oke. Jadi kalau untuk saat ini dari BMC sendiri untuk susunya pun udah lumayan ya, Bah ya. Untuk penjualan dari trek penjualan susu masih lumayan. Cuman tidak seramai dulu, Bah. Karena kalau dulu kan biasanya kita sudah ada beberapa teknisnya kayak seperti yang becak itu, pakai becak tuh dia keliling terus diantar-antar ke semua komplek begitu kan. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ya harapan kami di sini sebagai di pengelola di BMC-nya semoga bisa ramai lagi, Bah. Gitu untuk susunya ya. Harapannya dari dinas pemerintah pun atau sekolah pun sok atuh minum susu gitu loh. Walaupun sekarang udah bersaing hebat dengan Betul. pabrik-pabrik susu yang lain ya. Iya, Bah. Tapi kalau mau berbicara sejarah dengan sistem pasteurisasinya itu hanya di sini pertama kali ya. Ya, betul. Dibuatnya Betul. ya. Karena waktu Abah kecil pun sering main ke sini. Jadi kita cerita juga ini BMC nih ya. Dari zaman Jarbers itu pindah ke sini, semua dikelola di sini pada tahun 42 sampai 45 zaman Jepang katanya. Ini kan orang Jepang nggak pernah minum susu, males minum susu katanya. Ya. Akhirnya dibuatlah namanya bukan BMC, bukan pakai nama Belanda lagi, tapi dibuatnya jadi Pusat Susu Bandung. Nah, disitulah karena kurangnya peminat minum susu, ya Abah tahu BMC ini akhirnya down lah gitu ya. Hanya sampai 1000 liter per hari itu, karena peminatnya kurang. Tapi saat sekutu datang ke Bandung ini, Jepang pergi, diambil alih tempat ini sama Belanda lagi. Diambil alih oleh Belanda, terus mulai muncul lagi namanya Bandung Milk Center. Berjalan seiring waktu, akhirnya Belandanya pergi, oleh pengelola Pusat Susu Bandung itu BMC ini diserahkan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sekarang berubah jadi PT Agronesia. Abah jadi belajar sejarah juga ini, mengenang juga. Mungkin kalau pemirsa yang usia di atas 50-70 tahun mengingat tempat ini. Dan pernah ada satu kevakuman tempat ini tahun 80-an yaitu, ya 70-an 80-an. PSB, Pusat Susu Bandung atau Bandung Milk Center ini down. Dan tempat di sini arena itu dijadikan tempat main biliar. Nah itu aku baru tahu nih, Bang. Nah, itu ini tempat biliar ya dulu ya. Di tempat main biliar, akhirnya berubah lagi, diambil alih lagi, akhirnya muncullah sekarang tempat makan namanya Bandung Milk Center.
dan juga produk-produknya produk Ya. Belanda. Oke. Cuman yang Abah tahu, Ya. pasteurisasi di sini sudah diberhentikan. Ya, betul nggak? Ya, ya. Jadi untuknya udah di Koperasi Lembang ya. Ya. Nah tuh, jadi pemirsa, Om Wilman ini sekarang penanggung jawab di sini. Ya. Susu asem sebutnya yogurt. Dengan kefir itu, dengan kefir, Bah. ya. Ada, Bah. Oh, ada kefirnya juga ya? Ada. Nah, nanti kita nikmati bareng-bareng ya. Nah, Om Wilman gini, saya mau tanya juga nih. Ini kan di bawah PT Agronesia. Ya. Nah, ini untuk meningkatkan taraf selama pandemi ini, Ya. itu gimana caranya? Oke. Jadi kalau untuk upaya-upaya yang kita lakukan tuh untuk mencegah atau menaikkan juga omset, kita sudah berupaya, Mbak. Dari segala kerjasama kayak seperti GoFood, Gojek, jadi dari media sosialnya ya, terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dibantu dengan status teman-teman yang ada di sini, khususnya Agronesia. Jadi tolong dong bantu untuk statusnya memperkenalkan BMC-nya. Itu mungkin yang upaya kita lakukan, Mbak. Selain itu kita membagikan brosur pada saat waktu pulang, kan di sini dekat masjid loh, Mbak. Iya, iya. Ya, kita ini kan brosur nih buat ya supaya dia tahu bahwa BMC itu di sini menjual produk-produk makanan dan minuman juga, tidak hanya susu, Mbak. Tapi khasnya emang betul susu dan turunannya gitu kan. Betul. Di antaranya turunannya kan ada es krim, ada yogurt, ada kefir, itu ada milkshake ya. Milkshake-nya Itu item-item produk turunan dari susu, Mbak. Ya. Di samping itu pun kita melakukan kerjasama dengan travel. Tapi dengan kondisi saat ini travel pun tidak jalan, Mbak. Tidak jalan, betul. Ya. Terus dengan beberapa hal IO, WO pun sama. Jadi untuk BMC di sini kita tidak khusus buat makan dan minum saja, tapi kita bisa sewakan saja buat yuk yang wedding silahkan di sini. Itu sudah tidak capek sebenarnya, hanya bawa diri datang ke sini. Yang melayani atau produk makanannya sudah ada di sini. Siap semua ya. Iya, sudah siap semua. Gedungnya sudah oke lah ya, mungkin Mbak, dari bangunan Belanda, dan kapasitasnya pun 300 pack itu, 300 Mbak. pack ya. Ya. Jadi buat teman-teman Abah pun ya, kalau ada yang mau nikah di sini aja, Mbak. Tapi harganya bisa murah ya. Siap. Nah, ya, jadi pemirsa, kita lihat di sini di belakang kita ini ada sisa Belanda, yaitu kaca patri. Bangunan di sini bentuknya Art Deco ya. Ini dibuat tahun 1925. Ya. Terus baru disahkan oleh pemerintah itu baru mulai didirikan juga pada selesai tahun 1928 nih. Di tahun 25 itu. Nah, tahun 1929 ini baru berjalan lagi, dari sejarah yang saya pelajari juga ini. Dan sih saya banyak lihat foto-foto. Ini foto-foto asli zaman dulu nih, ya. Betul, Pak. Ini peninggalan Belanda yang masih tersisa di sini. Dan juga nanti kita akan jalan-jalan juga, ya. Minta izin saya jalan ya. Boleh, saya siap, pengen Mbak. lihat mesin pasteurisasi yang zaman dulu itu. Boleh. Yang pertama kali ada di Kota Bandung. Siap. Pada dari zaman Belanda dulu, ya. Karena ini pusat susu terbesar di zaman Hindia Belanda. BMC itu ya. Nah, mungkin Om Wilman dengan sejarahnya ini sambil belajar lagi mungkin dari saya. Bang, betul, Bang. Jadi saya perlu belajar ke Abah dari sejarah-sejarahnya ya. Kalau saya hanya ingin mengorek sejarahnya, dan juga di sini masih ada tersisa. Saya banyak lihat tersisa di sini. Ada cerobong asap. Cerobong asap itu posisi dapur di samping sana. Betul, Pak. Betul. Jadi saya pengen lihat juga. Terus alat-alat dapur zaman Belandanya masih dipakai nggak sekarang? Ada sebagian kecil ya yang ada. Jadi kayak seperti kompor lah ya. Ada satu-satunya dengan yang tersisa tuh dari botol yang dulu itu, Mbak. Oh, botol buat ngantar susu. Botol susu itu. Bisa lihat nggak Om? Bisa. Boleh dibawa ke sini nggak? Boleh, siap. Coba. Aku panggil dulu ya, Mbak. Oke, boleh. Nah, pemirsa, kita lihat dari awalnya ada Bandung Mix Center itu, masih ada yang tersisa di sini. Katanya sih botol pada zaman tahun 20-an. Kita belum lahir. Akhirnya kita lihat botolnya itu. Nah, inilah bentuk kekayaan Belanda yang masih tersimpan di Indonesia ini dan menjadi suatu kenangan mungkin buat kakek nenek, ya, orang tua yang dulu enggan minum susu murni ataupun segala macam bentuknya, kita nikmatin di sini aja. Nah, di sini juga nanti kita akan masuk ke dapur untuk lihat
kompornya, mesin pasteurisasinya. Karena sekarang udah modern untuk pasteurisasi susu itu ada di Koperasi Susu Lembang, PBS ya. Di Pangalengan pun ada. Abah ajakin nanti. Nah, ini dia petiknya datang nih. Waduh. Ini benda bersejarah nih, botol dari tahun 1900-an ya. Iya. Untuk ngirimnya. Wis, mantap ini. Nah, ini pemirsa botol. Wis, sip. Ini botol asli. Ya. Dari tahun 1930. Om Wilman, kalau kita mengeluarkannya ini kaca harus tarik ya? Gimana, Bah? Mengeluarkan botol ini kacanya harus tarik ke atas ya kayaknya ya. Nah, betul Om. Ini ditarik Om. Kita mau lihat bentuk botolnya biar pemirsa tahu. Ini botol dari tahun 1930. Ya. Bandung. Oh, Bandung Milk Central. Ini botol udah 90 tahun umurnya nih botol. Om Wilman, ini botolnya udah 90 tahun umurnya nih. Ya, jadi usianya lebih tua dibanding botol daripada saya, Bah. Wah, kakek saya udah nggak ada. Nenek saya udah pada nggak ada ini. Ini sejarah nih, sejarahnya Bandung Milk Center. Jadi botol ini buat mengantar susu-susu Ya. ke rumah-rumah Betul. menir-menir Belanda ya. Betul, Bah. Nah, kita pasang lagi. Ini jadi pemirsa juga tahu inilah salah satu bentuk sejarah yang masih ada dan dipergunakan di sini sebagai bukti sejarah bahwa ini Bandung Milk Center ini sudah tua dan nggak usah ragu-ragu. Di sini susunya bagus semua. Nah, Abah promosiin sekalian nih susunya nih sama semuanya. Jadi kita nanti Om, ini bukan trofi ya. Betul, bukan, Bah. Itu, Bah. Oke Om, duduk dulu Om. Saya kesampingin dulu ya. Boleh. Nah, bukti sejarah dengan berjalannya waktu, saya ajak semuanya. Ya. Apalagi yang dulu pernah sekolah di daerah sini ataupun pejabat-pejabat di Kota Bandung. Ya. Ayo nikmatin lagi deh. Ya. BMC-nya ini penuh dengan kenangan dan juga nanti ada live musiknya juga. Ya, betul, Bah. Kira-kira mana nih saya pengen nyobain Boleh. minumannya. Boleh? Pasti ini Om Prihadi juga udah haus ya, pengen siap, minum siap. susu murni katanya. Oke, Yogurt katanya. Siap. Boleh, Bah. Boleh. Kita perbaikan gizinya. Boleh. Saya sekarang siapkan ya, Bah ya. Nanti kita ngobrol lagi sambil kita nikmatin itu. Oke, siap. Nah itu, Om Pri mau es krim nggak? Mau. Oke, dong, siap. jelas. Boleh saya siapkan ya, Bah ya. Oke, siap, Izin dulu boleh. sebentar. Makasih. Berobatnya. Oke. Nah, ini, Bah. Ada peninggalan Belanda. Ini apa? Sop buntut bakar, Sop Bah. buntut bakar ya. Ya. Jadi kuahnya terpisah. Wih, mantap ini perbaikan gizi buat Abah nih. Semoga cepet kurus lagi. Makasih, Neng. Nanti untuk minumannya nyusul ya, Bah ya. Iya, tenang Ini aja, baru Om hanya Wilman. produk makanan Ini saja produk yang makanan ini. BMC punya nih. Di Om Pri, antaranya, lihat nih. Ini namanya sop buntut bakar. Ini terkenal mungkin waktu orang Belanda dulu di sini juga udah ada nih ya. Nah, ini sop buntut bakarnya. Ini ada nasi goreng. Nasi goreng BMC-nya ini luar biasa, Bah. Oh, ada kurangnya ya? Ada nasi goreng BMC kurangnya apa coba? Apa tuh? Hah? Apa tuh? Kurang banyak. Nah, ini baru makanan Om. Ya tinggal minumannya yang datang. Ini sisa-sisanya yang dulu ya. Ya. Ini yang produk sekarang nasi goreng BMC, Ya. ya, sop iga bakar.
bukan sop iga ya, buntut ya? Sop buntut bakar. Sop buntut bakar ya. Ini saya di sini, waduh, ini tambah lagi, Pri, lihat Nah, minumannya ini minumannya nih. Wih, sedap. Nah, pemirsa lihat nih, makanan minuman udah siap semua. Nah, Gede. mangga. Kalau es krimnya pada saat mau habis makan saja Ya, ya, kan gampang, buat cuci mulut. iya. Nah, ini susu coklatnya, Coklat. ini susu strawberry, Tuh, ini susu murni. susu murni, sumur ya. Iya betul. Nah ini yogurtnya, yogurt lecinya belum ya? Nah ini yogurtnya nih, yogurt cocktail strawberry. Oke, teh tawarnya ya. Tehnya juga teh tawar dari Pangalengan ini. Juara bah pokoknya. Nah, pemirsa, kalau Anda mau pada datang sini. Sekarang menunya ada batagor juga ada ya? Batagor ada. Nanti batagornya ya. Nah itu, karena situasi pandemi, jadi ini makanannya dikurangi dulu karena lihat situasional. Dan jam operasional, jam berapa tutup kita buka tuh? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ya. Jadi bukanya dari jam 8 pagi, tutupnya jam 8 malam, begitu Pak. Jadi kita pun mengikuti protokol dari COVID juga. Nah ini yogurt lecinya nih. Waduh. Ini ada buah lecinya, nih. Oh, sedap. Ada buah leci. Om Wilman nih bener-bener. Ayo bah, makan yang enak. Enggak, jadi ini benar-benar cerita Ya. sejarah itu kita akhirnya menikmati sisa-sisa dari Belanda dulu. Susu murni, strawberry, susu coklat, yogurt juga, ya. Jadi kalau pemirsa mau kesini juga silahkan nanti sama Abah temenin makannya bareng. Boleh. Nih, Om, aku coba dulu yang ini ya. Boleh, mangga bah. Nah, nih, Om Pri, kita coba dulu nih susu stroberinya. Nggak ada perubahan, Enak kan bah? masih tetap enak ini. Alhamdulillah. Dari saya kecil udah minum susu gini. Makanya Abah sehat, selalu awet muda, maka minum susu. Ya, ini nanti saya coba juga ini nih. Ayo Will, bareng-bareng Will. Ayo. Enggak, jangan sendirian dong, aku nggak mau kan. Aku mah nasi goreng aja ya bah ya. Nasi goreng. Nanti Om Pri itulah. Jadi mencoba juga buat sop buntut bakarnya. Saya cobain nih yang namanya sop buntut bakar nih. Tapi kalau orang Indonesia mah makin sendok garpu suka kok bisa kuleungeun ada gede teuing cenah. Oh, jadi lebih lahap bah kalau misalnya sambal tangan. Empuk, Dagingnya empuk kan bah? empuk enak. Sop juga. Juara ini sih. Pemirsa, kalau ikut di sini mas saya sambil mengupas sejarah, kita makan. Ini betul-betul peninggalan Belanda yang aslinya nih. Alhamdulillah, makan udah kenyang. Makan udah kenyang, Mbak. Siap. Cuma di sini saya lihat ada lagi ini. Apa tuh, Mbak? Ada untuk cuci mulut ya. Betul. Ini udah kelakuan orang Belanda habis makan pas cuci mulut. Ya. Cuci mulutnya ada yogurt ya. Iya. Yogurt pakai buah-buahan ya, pakai Ya, apa? itu yogurtnya yogurt leci, Mbak. Itu warnanya hijau. Leci. Kalau ini yogurt apa? Kalau ini yogurt yang cocktail strawberry. Kalau ini. Susu murni tadi ada es krimnya Ini es sama krimnya batagor. Wes. Jadi kalau misalnya Abah perutnya kurang terisi, mungkin bisa aja nih light mealnya ya batagor. Ini khasnya BMC Bandung Milk Central. Ini sangat juara, Bah, ini rasanya. Oh gitu.
Saya nggak akan bicara batagor yang lain, Oke. cuma ngeliat batagor yang gede itu bagus gitu kan. Ini untuk apa? Pengganjal lapar orang bagus ini. Wih, batagornya luar biasa bah ini bah. Ah. Rasanya dari rasa ikan tenggirinya, aduh, Wah, sedapnya. pokoknya kriuk aja lah udah ini. Nah, ini dia nih es krimnya nih, Abah cobain ah. Boleh. Ini es krim Itu es krimnya ada 3 rasa. Tiga Bang. rasa ya? Jadi Coklat, diantaranya ada strawberry. coklat, strawberry sama vanilla, Bang. vanilla ya. Ini sisa Belanda yang ada di sini sekarang. Betul. Jadi ini sebagai salah satu turunan dari si susu, Bang. Jadi susu punya turunannya ya diantaranya kita buatkan es krim. Nah, Susu turunannya diantaranya kita buatkan yogurt. Nah begitu, Bah. Ini tuh. oh, gitu ya. Nah, Ini penampilannya juga penyajiannya masih seperti zaman Belanda dulu. Iya. Panjang gitu. Oke, pemirsa, kita coba nih. Silakan, Om Wilman, silakan. saya coba ini. Bangga, Ini Bang, es silakan. krim Karuhun udah umurnya puluhan tahun ini. ya. Ya. Tuh. Gimana nih? Keren ya, Bah, ya? Enak ya. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Rasanya Rasanya tetap waduh sedap ini. Coklatnya kerasa. Ya. Ya, ini. Ini pemirsa ini es krim ini. Coklatnya enak, kerasa sekali, mantap. Strawberry-nya. strawberry-nya. Jadi satu-satu, Bah. Coklat-coklat, strawberry. Iya. Jadi surutan es krimnya dari zaman Belanda sampai sekarang itu tetap dari dulu tuh, dari saya Iya. kecil, ya tetap masih ada yang kasar-kasarnya enak kan. Jadi dari BMC pun menyediakan dari bahan olahan es krim kemasan 1 liter, Bang. Kita pun ada. Jadi harganya cuma 27.500. 1 liter tuh. 1 liter. Dulu di sini juga ada apa namanya banana split ya. Betul, banana split. Nih. Makan dulu pemirsa. Mantap. Tiada tara cuma juara lah. Abas nggak apa-apa dikombinasi saja sama yogurt, Bah. Coba ini rasa yogurtnya belum komen nih, Abah nih. Coba. Nih, nyoba yogurt juga saya nih. Iya dong. Ini mantap lah. Ini hijaunya berapa ya, Pak? Apanya? Hijaunya. Itu sirup dari lecinya, Bah. Masuk ke Sirup lecinya. lecinya. Coba. Jos pokoknya lah. Gimana, Bah? Sip, enak. Ada buah lecinya, Bah. Coba, Bah, buah lecinya itu. Ya. Pemirsa, buah leci kita cobain deh. Manis-manis, asem, asik. Top. Enak kan? BMC Mr. Top. Dari dulu sampai sekarang, ini saya suka lumayan sampai sekarang asik ini. Beranilah dengan yogurt buatan mana, adu dengan ini BMC. Sok, jamin lah. Dulu kan yogurt di Bandung banyak, Ya, ya. Cuman yogurt Karuhun adalah sini, betul. BMC. Susu murni banyak tapi yang Karuhun yang ini. Betul. Karena pusatnya di sini. Ya. Jadi pemirsa kalau mau kemana-mana, susu murni, Ya. harga terjangkau, yogurt, Yogurt. es krim, batagor semua top. Nggak ada saingannya. Ada live musiknya. Kita dengarkan dari backgroundnya tuh, backsoundnya. Baik lagi sama es krim. Es krim lagi. Nah. Kang Pri mau? Mau nggak? Mau suapin nggak? Nggak mau. Ya. Bisa sendiri kan, Brina. Buat jarinya. Saya di sini 2 hari bisa gendut. Ada susu, ada es krim. Jadi pemirsa jangan dikakau kalau mau ke sini. Ya, Ajak keluarga, anak cucu semua Betul. kumpul. Ulang tahun di sini. ya. Jadi ada live musiknya tiap hari juga nih pemirsa BMC itu. Om Wilman, Gimana, Bang? kalau kita buat misalnya ada ulang tahun, Ya. kita buat apa orang-orang musik sendiri boleh nggak? Boleh.
Alatnya ada? Ada. Kita sudah tersedia. Semua alat musik dari gitar, drum, sound sudah ada di sini. Jadi tinggal ada playernya, tinggal main. Ya udah selesai, Bang. Jadi buat pemirsa juga yang udah sepuh-sepuh yang masih suka makan es krim, nah es krim jalan-jalan. Om mau es krim. Jangan takut giginya rontok ya. Tapi ini ya namanya es krimnya nih. Maaf ya kalau saya bicara. Ini es krimnya. Sama tetangga yang sana lebih enak ini. Oh gitu? Alhamdulillah. Ada lembutnya. Kalau di masih ada kasarnya kan ya. Ini lembut ya, Bang ya? Lembut. Kalau apa? Serut dan kasarnya masih ada, masih kerasa maksudnya. Kalau misalkan yang tetangga itu kasar, ini lembut banget. Ini lembut banget ya. Nah, sejarah Jarbers, jalan kita semuanya kembali ke BMC, sisa-sisa kolonial Belanda masih ada di sini. Tapi memang Belanda tuh menyiapkan makanan yang betul-betul istimewa dan kena di lidah. Kalau mau kemana-mana jangan lupa ajak keluarga Anda bisa datang ke sini ke BMC. Jalan Aceh nomor 30, Bah. Gitu. Sekarang Aceh 30. Dulu itu Kebon Sirih W nomor 58. Ya. Nomor 60-nya ada sebelah. Sama-sama juga kedai susu murni. Tapi yang sebelah nomor 60 akhirnya ditarik ke sini. Kebon Sirih W nomor 60 di masjid sekarang. Oh. Nah. Iya. Jadi tetap yang nomor 1 akhirnya yang dulu itu bersatu di sini. Bersatu di sini. Itu ada kedai susu Bon Sirih W nomor 60. Nah dulu yang namanya balai kota juga balai kota itu bukan kantor, dulu itu gudang kina, gudang karet, kopi di situ. Di situ semuanya. Nah sekarang di kantor pemerintahan. Makanya bentuk bangunannya luas-luas, besar-besar karena apa? Dulu dijadikan gudang-gudang, karung-karung numpuk gitu. Pokoknya es krimnya Om Pri mantap, ajos aja pokoknya. Oke. Om, siapa? Kita udah makan, sekarang saya pengen lihat-lihat ke belakang Om. Boleh lah. Nanti kita lihat-lihat pabrik susunya ya yang di belakang mesinnya. Oke, nanti kita lihat ke belakang. Nah pemirsa, kita sekarang mau dibawa ke belakang sama Om Wilman. Nah, inilah situasi BMC saat ini. Ada juga live musiknya, tamunya ada. Coba kita ke belakang sana. Ya, ada live musiknya juga, Bang. Mana kita? Oke, nanti kita ke belakang. Yuk, gampang. Ini kalau nggak pakai ini, kayaknya heritage yang dulu lebih bagus ya. Iya, kan dulu payung, Mbah. Payung-payung gitu loh. Dalam nih. Nah, ini dua dari zaman Belanda ini mah. Ya. Dua ini itu kan Bandung itunya buat sejarah ini prestasi. Nah, ini pemirsa kita lihat di atas nih. Cerobong asap peninggalan Belanda dulu. Ya. Masih ada. Ini bangunannya bangunan heritage yang tidak boleh dirubah. Nah, dulu ini pasteurisasinya di sini. Waktu saya kecil tuh, ingat. Ya. Nah, dapur dulu di sini. Masih dapur sekarang ini? Masih. Ini masih dapur, Bah. Oh, ini masih dapur ya. Oh, iya. Tuh, betul. Ini masih dapur dulu. Tempat pengolahan susunya di sini juga. Pasteurisasinya. Mau masuk nggak? Boleh, masuk mau lihat, boleh nggak? Nah, ini dapurnya nih, Bah. Nah, ini dapurnya, ini ada Yana juga. Dapurnya sih sekarang ya. Ya. Ya, alhamdulillah saya hari ini bisa masuk ke dapurnya. Ini tinggal rumah tetap lagi ini. Masih ini. Nah, ini
ruangan kecil tetap ini buat apa? Operasionalnya dapur di sini semua. Nah, kita ke mana? Boleh kita langsung ke sana aja, Bah. Ke gudang itu yang lihat Oke. tempat apa? Mesin ya? Pasteurisasinya ya. Betul. Aduh, ini kecil saya di sini dulu nih. Dulu di sini Abah ya, aku belum lahir, Main Bah. di sini, Wilman belum lahir. Ini masih luas, ke belakang tuh muter sana tuh. Nah. Ini sang pastry. Ini jadi tempat istirahat karyawan. Oh. Nah, ini Nah, bentuknya ini semua. oke, nah ini gedung-gedungnya nih. Heeh. Gedung-gedungnya ya. Gedungnya, Bah. Ini gedung kantor pusat kita. Oh, kantor pusat sini ya. Tuh, itu buat staff-staffnya lah di situ. Ini perubahannya banyak juga karena Iya, ini banyak ada juga. gedung baru nih kelihatannya. Iya. Ya. Aduh, ini tempat main saya belakang muter Di sini? heeh. Nah, Nah, di mana? kita masuk ke ini pasteurisasi, Pasteurisasi sebelah ya. sini mesinnya. Oh, dulu ini kantor BIJB sini ya? Iya, awas ya. Siap. Waduh. Masuk ruangan bawah tanah yang dulu nih. Nah, Nah, pemirsa. nah, ini Di sini ada Pak siapa? Pak Supri ini. Ini Pak Supri. Ada Ya. Pak Supri yang jaga di sini. Yang jaga di sini, betul. Kenalkan, Abah Iwan. Nah, ini Pak Supri nih, Om, yang ini di sini jaga mesin. Yang pertama dulu pasteurisasinya mana? Kalau untuk mesin pasteurisasinya ya, Yang pertama dulu tuh. Nah, ini pemirsa mengolah susu dulu di sini. Dari sini ya, raw milk tank ya. Terus blending tank kedua. Nyamper. Susu murni sama bahan-bahan tambahan seperti gula atau coklat. Iya. Ini pasteurisasi yang sekarang ini ya? Ini mesin pasteurisasinya, Ya. ini homogenisernya. Jadi susu start dari blending tank Turun. masuk ke sini. Apa ya ini generasi selanjutnya untuk tuh pasteurizer. Ya, pasteurizer. Jadi betul-betul itu dari susu dikirim dari Lembang, dari mana dulu yang diolah lagi di sini, jadi udah diolah, udah disterilkan, baru dijual ya. Ini pemirsa, kalau kita lihat di sini betul-betul ini pengolahannya dari susu awal dari luar ya, kirim pakai tangki, masuk langsung ke blending tank ya. Di blending tank turun ke sini, pasteurisasi. Wow gitu, jadi masuk ke produk storage. Ini susu dari luar, dari tangki langsung kemana? Disedot atau gimana Pak? Jadi si mobil tank ini di luar. Ini soalnya di sini. Nggak apa-apa. Ini cuma berantakan. Nggak apa-apa. Oh iya. awalnya Jadi si mobil tangki dari datang nih ditarik di situ tuh Pak, tiba kan. Iya. Kita tarik pakai pompa celup itu. Oh masuk ke sini ya? Masuk ke reception tank. Oh resepsi Jadi bang tank. dulu nih di sini nih kapasitas 700 kiloan lah. Jadi 700 masuk dulu terus tarik. Setelah itu narik lagi gitu kan. Iya, Itu kan iya. 4.000 kalau dulu 4.000 liter susu matang. Itu order storage Iya. room ya ke. Iya. Nah ini pemirsa apa yang kita lihat sekarang ini betul-betul sistem pasteurisasi susu murni dari Lembang turun masuk ke sini semua sampai diolah sampai netral semua sampai langsung dijual. Dan juga ada mesin di sini untuk membuat susu cup ya. Ya. Susu cup ada juga di sini. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi terus berjalan lancar. amin. Bisa seneng semuanya ya. Amin. Nanti juga ini pemirsa semua tuh pasti mau ke sana mau main lagi Iya, katanya. betul. Mengenang masa kecil dulu. Oke. Om Wilman ini seneng saya bisa jalan-jalan di Oke, Abah. BMC udah dari Jarbur Festival, Ya. dari Gelora Saparua sampai sekarang akhirnya kita tahu ke sini. Ini mesin untuk Packing. cup ya. Packing. Oh. Masih berjalan sekarang nih. Mesinnya masih jalan. Produk
agak menurun ya? Ya, produk agak menurun. Karena situasionalnya, Ya, Wilman ya. betul, Bah. Ini dari processing untuk? Ini seperti ini kalau mau ini untuk Masuk sini, Bah. Nah ini Awas kepala. incubation room. Awas nih, kepala nih. Ini buat pengolahan juga apa nih? Yogurt. ini untuk Ayo Om, sini Om. Awas, Bah, kepala. Ya. ini untuk inkubasi yogurt. Oh inkubasi yogurt di Ya. sini. Ini bisa sampai 300 liter lah. 300 liter. Sampai ini juga sama masih sama. Sampai sama. Ya. Jadi inkubasi apa? Yogurt di sini semua ya. Di sini keluar langsung masuk Dinginkan dulu. dinginkan Ditinggal dulu. dulu. Bisa langsung dikonsumsi. Awas kepala. Siap. Wah. Ini kita masuk ke bunkernya BMC nih. Bunker ini. Ini bunker zaman Belanda. Bunker zaman Belanda ini betul, Ah, Bah. ini bunker zaman Belanda Iya. ini. Yang dibuatnya tuh. Awas nih kepala. Nah. Mesin es krim. Pembuatan es krim. Ya. Oh, ini mesin buat bikin es krim ya? Ya, Oh, iya. Tadi saya cobain es krimnya. es krimnya kan yang tadi enak kan, Bah? Ah. Nah, ini mesinnya, Bah. Nah, ini ternyata kalau kalian tahu di sinilah mesinnya es krim. Untung nggak ada, kalau ada saya minum lagi. Oke. Stoknya masih cukup ya. Oh, produksi berapa hari sekali es krim? Yogurt. Rata-rata bisa seminggu 2 kalian. Seminggu 2 kali ya. Seminggu 3 kali. Sip. Nah, jadi pemirsa kita sekarang ada di gudangnya BMC ini. Ini sebenarnya dulu seperti bunker ya. Waktu zaman apa BMC Bandung Milk Center zaman dulu itu, zaman Belanda. Ini sebenarnya yang utuhnya tuh. Karena saya masih lihat ini masih Ya, bentuk-bentuknya art deco-nya juga masih ada, profil-profilnya masih ada. Betul. Dan mungkin yang nggak tahu yang namanya tempat pengolahan susu dari zaman Belanda ya di sinilah tempatnya. Pengolahan susu pertama paling besar se-Hindia Belanda. sehindia Belanda. Ini yang paling besar se-Hindia Belanda. Nah, oke Om Wilman, mungkin kita cukup di sini. Kita kemana lagi sekarang kita nih? Kita ke depan lagi, Bah. Ke depan lagi ya. Oke. Jadi nanti kita bicara di luar. Wah, galon zaman Belanda. Awas, Bah. Ini galon zaman Belandanya ya. Awas kepala. Iya. Sip. Ini. Nah, ini belok kiri kita. Betul-betul nih. Ini yang peninggalan zaman Belanda dulu. Akhirnya juga sampai di sini. Kita jalan-jalan nih. Jalan. Ya. Ini bagus ya. Ngobrol sih. Sini ngobrol. Nah pemirsa, sekarang kita udah di luar lagi. Kita berterima kasih sama Om Wilman. Sama Pak Supri juga Pak tuh Supri tadi juga yang tuh, udah. terima kasih saya udah bisa masuk ke ruangan bawah tanah dari yang zaman Belanda dulu nih ya. Ya, Mudah-mudahan sukses terus deh semuanya. amin. Dan juga akhir perjalanan sejarah kita dari Festival Jarbers. Dulu itu BMC belum ada, hanya sebuah kedai susu kecil aja pada tahun 20 tuh. Diolah oleh orang Belanda menjadi Bandung Milk Center. Dan juga ada seorang pengusaha peternakan sapi orang Prancis ya. Ya. Mr. Ansam tuh itu. Nah inilah tempat saya kecil dulu main di sini. Nanti kita bicara sejarah lagi dengan sejarah-sejarah lainnya. Dan ini ada sejarah baru buat Om Wilman nih. Siap. Sama Pak Supri juga. Kita ada bareng-bareng. Baik pemirsa, acara kita sampai di sini dulu. Kita kembali lagi besok dengan acara yang lain. Abah Iwan Bugalakon, Wilman, Om Supri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.